Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf sebelumnya nih. Saya pakai kaos, nggak pakai koko, saya pakai topi, nggak pakai peci. Karena saat ini saya sekarang lagi berada di pusat perbelanjaan, nganterin istri lagi belanja bulanan. Jadi daripada kita bengong-bengong, lebih baik kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Mohon maaf para guru, bukannya nggak sopan, karena lagi ada di luar. Baik, langsung saja kita ngobrol santai sambil kita bercerita tentang sesuatu ilmu yang jika kita lakukan ini sangat akan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti di yaumil kiamah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, pernahkah di antara kita ada yang menangis karena sebab mengingat dosa-dosa kita? Ya, beruntung bagi kita semua yang pernah menangis akan dosa-dosa kita sehingga air mata itu membasahi daripada bulu mata kita. Kenapa saya bilang bagus? Kenapa saya bilang beruntung? Karena nanti bulu mata itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada dalilnya? Oh, ada. Tenang, karena saya setiap apa yang saya keluarkan itu bukan karena asal saya mendengar dari sini saya mendengar, enggak. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan daripada kitab-kitab ulama-ulama salafun saleh. Di antaranya yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Nah, kali ini kita akan membahas kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Di dalamnya beliau pernah mengutip daripada kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Di situ dijelaskan bahwa nanti di yaumil qiyamah bulu mata kita yang pernah dibasahi oleh air mata karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan berucap seperti ini. Ya Rabb, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala, man baka min khasyatillah harramallahu tilkal ain 'alan nar. Nanti dibilang tuh bulu mata kita tuh yang pernah dibasahi oleh air mata kita karena takut kepada Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Rasulmu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang pernah menangis karena sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan matanya itu dibakar oleh api neraka. Masya Allah. Lalu dia berkata, inni bakaitu min khasyatik. Ya Rob, aku ini menangis karena takut kepadamu. Fayaghfiru lahu, dan akhirnya Allah mengampuni dia. Wa yastakhlisuhu minan nar, dan Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Masya Allah. Beruntung kita yang pernah menangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi diceritakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Diceritakan bahwa nanti di yaumil qiyamah, sebelum manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nanti ada suara kobaran api yang begitu dahsyat. Diceritakan kata baginda Rasul, suara api tersebut terdengar sampai jarak 500 tahun. Masya Allah, sangat kenceng banget kobaran apinya. Coba bayangin ketika di sekitaran kita ada yang kebakaran, misalnya rumah kebakaran, rumah besar, apinya besar, gimana suaranya? Masya Allah, mengerikan. Ketika api memakan barang-barang yang ada di sekitarnya, begitu mengerikan. Nah, ini di neraka jahanam itu suara apinya itu terdengar sampai 500 tahun. Masya Allah, begitu mengerikan sekali. Nah, nanti
seluruh daripada umat-umat setiap Rasul akan jatuh berlutut karena saking takutnya. Nggak ada yang kuat diri, lemes dengkulnya, dia berlutut. Sampai-sampai ketika itu setiap umat daripada Rasul-Rasul meminta pertolongan kepada Rasulnya. Apa yang dikatakan? Nafsi, nafsi. Wah, sendiri-sendiri, urusin sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim ketika umatnya dibilang sendiri-sendiri, saya aja nggak bisa nih. Nabi Isa sendiri-sendiri, saya aja nggak bisa nih, belum tahu gimana keadaan saya. Kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyelamatkan umatnya. Masya Allah. Maka beruntung sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pertolongan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu datang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencari nabinya, mencari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aghisni. Ya Rasulullah, tolongin saya. Berikan kami syafaat ya Rasulullah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tega melihat umatnya. Rasulullah tidak pernah tega melihat umatnya itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad aja sebelum beliau meninggal, beliau yang dipikirin apa? Umatnya, ummati, ummati, ummati. Dia tidak menyebut anaknya Fatimah, Fatimah, enggak. Dia tidak menyebutkan para sahabat, tidak. Yang dia sebutkan umatnya, karena Nabi Muhammad peduli terhadap umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di yaumil qiyamah, ketika datang muncul dari neraka jahanam itu seperti gunung. Itu terbuat dari api semuanya. Dia itu datang menghampiri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan membakar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada api tersebut, wahai api, menjauhilah daripada umatku, karena ketika di dunia dia sering sholat, karena di dunia dia sering khusyuk dalam sholatnya, karena dia sering puasa, dia sering haji, dia umrah, dia membaca Al-Quran, maka menjauhlah dari umatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu api itu tidak mendengar daripada sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api itu makin mendekat ke umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Jibril. Ya Jibril, kaifa hadha? Ya Jibril, gimana nih? Kok ketika aku perintahkan api untuk tidak membakar umatku, kenapa api ini malah mendekat ke umatku, seolah ingin membakar umatku? Lalu Jibril alaihi salam memberikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah cawang, sebuah mangkuk yang berisi air. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai baginda Muhammad, tumpahkanlah mangkok yang berisi air ini kepada api tersebut. Lalu Nabi Muhammad menuangkan daripada air tersebut ke api, dan seketika api itu padam, tidak memakan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, ayuma hadza? Ya Jibril, air apakah ini sehingga bisa memadamkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu dahsyat? Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, i'alam, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya hadzal ma min dumu'il aini ummati, bahwa sesungguhnya air ini adalah air dari air mata umatmu yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, air mata kita bisa menghindarkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku ainain, kedua mata, ya bekiyani, yang sering menangis
min khasyatik, karena takut kepadamu ya Allah. Tuh, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi aja yang nggak pernah lakukan dosa, yang orang yang maksum, yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti masuk ke dalam surga, masih mau berdoa, ya Allah karuniakanlah kedua mata ini ya Allah, kedua mata yang sering mengeluarkan air mata karena takut akan azab-Mu ya Allah. Maka sepantasnya bagi kita, orang yang senantiasa berbuat dosa setiap harinya, untuk senantiasa kita bermunajat kepada Allah, menangis akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan oleh ulama-ulama kita, yang disertai dengan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau pakaian kurang sopan karena memang lagi ada di luar, lagi ada di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.